Selamat pagi dan apa kabar pemirsa, senang sekali saya Misha Laurencia kembali menjumpai Anda dalam program seputar iNews Sulsel edisi hari ini, Senin 24 Oktober 2022. Sejumlah informasi menarik akan kami hadirkan dalam 30 menit ke depan di antaranya. Tawuran antar pemuda di ruas jalan protokol Kota Makassar, belasan pemuda berhasil diamankan. Melecehkan salah seorang pramugari, seorang penumpang maskapai Wings Air diamankan oleh petugas. Tim Animal Rescue Damkar Makassar mengevakuasi seekor ular sanca berukuran 2 meter. Pemirsa, selain cuplikan informasi utama tadi, sejumlah informasi menarik lainnya siap kami hadirkan pada pagi hari ini untuk Anda. Dan inilah seputar iNews Sulsel selengkapnya. Pemirsa, tawuran antar pemuda di ruas jalan protokol Kota Makassar, setidaknya ada belasan pemuda berhasil diamankan tim gabungan dari Polrestabes Makassar bersama Polsek Makassar. Belum diketahui penyebab tawuran, namun diduga masih terkait permasalahan lama, yakni rebutan parkir. Inilah video tawuran dua kelompok pemuda di ruas jalan protokol Kota Makassar Jumat malam. Video yang direkam oleh warga tersebut memperlihatkan dua kelompok pemuda tengah bertikai menggunakan dua badan jalan Urip Sumoharjo dan Jalan Gunung Bawakarai. Kepolisian dari tim gabungan Polrestabes Makassar bersama Polsek Makassar langsung melakukan pembubaran dan melakukan penyisiran ke lorong pemukiman penduduk. Hasilnya, 11 pemuda diamankan saat berusaha kabur dari kejaran kepolisian. Mereka selanjutnya digelandang ke Mapolsek Makassar untuk dilakukan pendataan, sekaligus diambil keterangan terkait penyebab utama kembali terlibat tawuran. Selain mengamankan para terduga pelaku tawuran, kepolisian turut mengamankan sebuah petasan yang belum sempat diletuskan oleh pelaku. Ada kejadian perang kelompok di Jalan Gunung Bawakarai dengan berbatasan dengan wilayah Polsek Makassar dengan Polsek Bontoala dan Panakukang. Dengan kejadian itu kita berhasil mengamankan belasan remaja yang diperkirakan masih berusia 15 sampai dengan 20 tahun, umuran SMP dengan SMA. Kita langsung giring ke Polsek Makassar. Hingga saat ini, aparat kepolisian masih mengumpulkan keterangan terkait penyebab utama tawuran kembali pecah di lokasi tersebut. Namun kuat dugaan masih terkait permasalahan lama, yakni rebutan parkir liar sepanjang Jalan Urip Sumoharjo, Kota Makassar. Sementara itu, pasca situasi telah kondusif, tim gabungan Satuan Sabara Polrestabes Kota Makassar kembali melanjutkan patroli guna menekan gangguan kamtipmas di beberapa tempat. Dari Makassar, Leo Muhammad Nur iNews melaporkan. Kita ke informasi lainnya pemirsa, Wali Kota Makassar Muhammad Ramdan Pomanto turut prihatin dengan tingginya kasus anak yang menderita gagal ginjal akut. Dani menginstruksikan Dinas Kesehatan Makassar agar segera melakukan sidak usai Badan Pengawas Obat dan Makanan menarik 5 obat sirup pada anak di peredaran. Wali Kota Makassar menghimbau seluruh apotek untuk tidak lagi menjual obat yang dilarang BPOM demi kesehatan masyarakat Kota Makassar, khususnya anak-anak. Dani meminta agar apotek dengan kesadaran sendiri untuk melakukan penarikan sebelum penegakan pelarangan ini dilakukan secara masif. Obat tersebut ditarik karena mengandung etilen glikol atau EG dan dietilen glikol atau DEG yang melebihi ambang batas aman. Meski belum ada kasus gagal ginjal akut pada anak di Makassar, namun Dani Pomanto meminta Dinkes untuk memantau anak-anak yang dirawat di rumah sakit.
Dengan masuknya laporan di layanan call center 112, Dani Pomanto berharap kondisi kesehatan anak-anak Kota Makassar lebih terpantau. Hingga hari ini memang belum ada laporan. Karena ini menjadi concern. Kalau ada misalnya anak-anak ginjal akut, pasti ke rumah sakit. Kalau ginjal akut itu pasti di rumah sakit. Nah, kalau dia di rumah sakit, pasti laporannya masuk. Itu logikanya. Nah, sampai sekarang ini belum ada laporan secara masif ada ginjal akut di Kota Makassar. Belum ada saya dapat laporan. Saya coba cek lagi 1 kali supaya jangan sampai karena tidak terlalu banyak tidak laporkan ke saya kan. Yang kedua, indikasi-indikasi tentang sirup paracetamol ini ya, yang saya cuma baca ini ya, yang disinyalir menjadi penyebab ini ada beberapa merek yang disebut. Saya kira bagi para apotek dengan kesadaran sendiri, saya kira sebelum tentunya penegakan pelarangan ini menjadi masif, saya berharap dengan kesadaran tinggi demi kesehatan masyarakat menjaga kota ini, saya berharap agar tidak diperjualbelikan lagi. Terlebih kasus gagal ginjal akut yang menyerang anak-anak banyak terjadi di beberapa wilayah di Indonesia. Dari Makassar, tim liputan iNews melaporkan. Pemirsa, seorang penumpang maskapai Wings Air rute Morowali tujuan Pontianak diamankan oleh petugas saat transit di Bandara Sultan Hasanuddin Makassar. Pria tersebut diduga melecehkan salah seorang pramugari saat berada di toilet pesawat. Penumpang pesawat maskapai Wings Air dengan rute Morowali tujuan Makassar dihebohkan dengan kejadian pelecehan seksual yang dilakukan oleh salah seorang penumpang terhadap seorang pramugari pesawat saat berada di dalam toilet pesawat. Pria tersebut langsung diamankan oleh sejumlah penumpang lainnya dan kru pesawat. Setelah berhasil diamankan, pria tersebut lalu dibawa ke Mapolsek kawasan Bandara Sultan Hasanuddin Makassar usai pesawat yang ditumpanginya landing di landasan udara. Pria tersebut berinisial FN berusia 37 tahun warga asal Kabupaten Garut, Jawa Barat. Terpaksa diamankan setelah salah seorang pramugari pesawat Wings Air berinisial FA berusia 23 tahun yang dikabarkan menjadi korban pelecehan seksual saat berada di atas pesawat ini melapor ke petugas bandara. Sebelumnya aksi bejat salah seorang penumpang ini terjadi saat pesawat Wings Air dengan nomor penerbangan IW233 ini terbang dari Morowali menuju Pontianak, namun transit di Bandara Sultan Hasanuddin Makassar. Saat dalam perjalanan, salah satu penumpang yang diketahui bernama Fendi melakukan pelecehan terhadap pramugari. Aksi bejat terduga pelaku ini dilakukan di dalam toilet pesawat dengan memperlihatkan kemaluannya. Beruntung aksi bejat penumpang tersebut dilihat atau diketahui oleh pramugari lain, sehingga korban langsung diselamatkan dan terduga pelaku Fendi diamankan. Kemudian terduga pelaku diserahkan ke petugas Apsek dan kepolisian sesampainya di Bandara Sultan Hasanuddin guna proses hukum lebih lanjut. Sementara itu, menurut Kanit Reskrim Polsek kawasan Bandara Sultan Hasanuddin, Ibda Surgawi membenarkan kejadian tersebut. Saat dilakukan pemeriksaan, ternyata terduga pelaku memiliki gangguan kejiwaan. Dengan apa yang kami temukan terkait dengan saudara Fendi ini yang terduga pelaku, adanya berupa surat yang kita temukan itu adanya rujukan ke rumah sakit di daerah Sambas, Kalimantan Barat sana untuk konsultasi masalah apa itu gangguan kejiwaan. Bawa ke rumah sakit jiwa yang bersangkutan kayaknya seperti ini ada depresi. Ini pemenangnya calon penumpang ya? Penumpang ya? Penumpang. Tujuan dari mana ke mana? Sesuai dengan boarding pass yang ada, itu dari Morowali ke tujuan Makassar. Transit tujuan Makassar, Jakarta Pontianak, sebagaimana yang dokumen yang ada. Kalau proses hukumnya sih, kalau sebagaimana yang diatur undang-undang, kalau orang gangguan jiwa itu tidak bisa diproses. Hingga kini terduga pelaku masih diamankan di Mapolsek Bandara Sultan Hasanuddin. Polisi masih mencari tahu keluarga FN. Dari Makassar, Wahyu Ruslan, iNews melaporkan.
Pemirsa, seorang bayi perempuan berusia 3 bulan di Kabupaten Maros ditemukan tewas bersimbah darah dengan kondisi penuh luka di bagian kepala. Diketahui korban tewas setelah dianiaya oleh pamannya sendiri dengan cara dibanting ke lantai. Polisi yang tiba di lokasi sempat memiting pelaku yang mencoba melawan saat akan diamankan. Inilah video amatir kondisi jasad bayi malang yang berusia 3 bulan yang dalam keadaan terbujur kaku bersimbah darah setelah tewas di tangan pamannya sendiri. Polisi yang tiba di lokasi langsung melakukan olah tempat kejadian perkara serta memeriksa sejumlah saksi dan kondisi jasad bayi yang masih tergeletak di atas kasur. Peristiwa ini terjadi di kamar rumah nenek korban yang berada di Dusun Parangki, Desa Matoangin, Kecamatan Bantimurung, Kabupaten Maros. Petugas yang mengetahui identitas pelaku kemudian bergerak cepat dan berhasil menangkap pelaku berinisial MR berusia 22 tahun yang masih berkeliaran di sekitaran rumah nenek sang bayi tersebut. Bahkan saat akan ditangkap, sejumlah petugas terpaksa memiting pelaku yang mencoba melawan saat akan diamankan. Kemudian dibawa ke Mapolres Maros dengan menggunakan minibus milik petugas. Bayi perempuan berusia 3 bulan ini tewas setelah dianiaya oleh paman kandungnya dengan cara dibanting ke lantai hingga korban mengalami luka parah di bagian kepala hingga pecah. Sementara nenek korban hanya bisa menangis saat mengingat tragedi sadis yang dialami cucunya tersebut. Bayi tersebut merupakan anak dari pasangan suami istri Hamsa dan Munawarah yang diketahui dalam kondisi sakit dan tinggal di Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Sedangkan sang bayi dititipkan ke neneknya untuk dirawat. Nenek korban pun mengaku jika cucunya dibunuh oleh anaknya sendiri dengan cara dianiaya saat ia sedang berada di toilet dan tidak diketahui penyebab dari pembunuhan sadis ini. Namun sebelum pelaku membunuh keponakannya sendiri, pelaku sempat meminta kepada orang tuanya untuk dinikahkan. Namun hal tersebut tidak diwujudkan lantaran keterbatasan ekonomi. Hingga kini, korban bayi malang tersebut telah dimakamkan di kampung orang tuanya di Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Bayi perempuan berusia 3 bulan ini semasa hidupnya diasuh oleh neneknya yang diketahui bernama Haja Salma dan Daeng Salim. Lantaran orang tua sang bayi sudah lama mengalami sakit. Bu, waktu kejadian Bu, Ibu di mana? Itu kencing. Lagi buang air Jadi kecil. sudah Kak kencing dari Kak dia aja kan sakit pinggangku kasihan. Iya. Jadi kada kaji ini japi aku pinggangku. Nah udah di dilarang jadi agak pisang. Jadi ini anak tak dia bunuh ponakannya sendiri waktu kita ke WC kencing. Ibu Dia diapain diapakan itu Bu, diapakan sampai bisa meninggal. Dia diapain sama omnya sendiri. Diapain itu? Dihantam atau Nah, kasih begini. Dibanting ya Bu. Nah, banting. Sampai pecah kepala. Sampai pecah kepala. Keluar otaknya ya Bu. Keluar otaknya. Itu cucunya Ibu sudah berapa bulan Bu? 3 bulan. Usianya 3 bulan. Ibu yang rawat dari lahir. Saya rawat itu sampai lahir itu kasih ke mama sakit. Karena mamanya sakit ya. Mamanya tinggal di mana Bu? Terus? Mamanya tinggal di mana Bu? Sama Pimin di di Goa. Oh, tinggal di Goa orang tuanya. Ibu tahu. Saya itu. Sementara pelaku berinisial MR berusia 22 tahun telah dibekuk oleh tim Jatanras Polres Maros untuk menjalani proses pemeriksaan. Dari Kabupaten Maros, Wahyu Ruslan, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Menjelang pemilu 2024, kelompok organisasi buruh di Makassar menggelar diskusi terkait dinamika politik. Pasalnya dinamika politik saat ini sedang hangat dengan isu tokoh bakal calon presiden yang dikhawatirkan akan terjadi gesekan. Kaum buruh berharap suasana tetap kondusif dan aman. Kelompok organisasi buruh di Makassar mengadakan diskusi terkait dinamika politik jelang pemilu 2024 mendatang. Dalam pertemuan ini mengemuka terkait situasi politik yang sudah mulai menghangat pasca sejumlah tokoh nasional seperti Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo yang menyatakan siap maju sebagai bakal calon presiden pada pemilu 2024 mendatang. Kaum buruh khawatir dengan adanya fanatisme yang berlebih, tahun politik 2024 akan terjadi gesekan antar pendukung.
Kaum buruh menginginkan pemimpin ke depan berpihak kepada kaum buruh dan mendukung sepenuhnya apa yang menjadi tuntutan kaum buruh. Kaum buruh juga menyatakan siap bersinergi dengan penyelenggara pemilu dan seluruh elemen masyarakat untuk menjaga situasi tetap kondusif dan aman menuju pemilu 2024 mendatang. Kami siap bersinergi dengan semua elemen untuk menjaga proses demokrasi berjalan dengan baik. Harapannya adalah pemilu 2024 nanti betul-betul menghasilkan pemimpin yang betul-betul mewakili rakyat. Jujur, kami di kalangan dari pemerintah yang dikali di Persatuan Masa Buruh Indonesia itu sama belum mempunyai sikap. Kami masih wait and see, artinya masih menunggu siapa nih yang bisa memegang amanah yang betul-betul bagaimana bisa menegakkan aturan, penegakan hukum dan aturan perundang-undangan terkait ketenagakerjaan. Ya, mudah-mudahan ke depan pemerintah yang akan terpilih 2024 mudah-mudahan bisa menyejahterakan pekerja. Kaum buruh juga berharap saatnya pemimpin ke depan mewakili harapan besar kaum buruh dan masyarakat tidak terpancing dengan perpecahan meski berbeda pilihan jelang pemilu 2024. Kelompok buruh akan mengambil bagian dalam pesta demokrasi, tapi saat ini belum menentukan pilihan. Dari Makassar, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, tetaplah bersama kami karena kami masih akan kembali dengan sejumlah informasi menarik lainnya, di antaranya 8 orang pelaku pengeroyok dan pembegal taksi online berhasil diringkus polisi. Akan hadir saat lagi, tetaplah di seputar iNews Sulsel. Dan cobalah mari kita semua saling menyayangi dan saling berbagi dan bersama untuk hadapi bencana. Kelak sambut pagi dan cerah mentari. Dan cobalah mari kita semua saling menyayangi dan saling berbagi dan bersama untuk hadapi bencana. Kelak sambut pagi dan cerah mentari. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di seputar iNews Sulsel. Pemirsa, 8 orang pelaku pengeroyokan dan pembegalan HP milik pengemudi taksi online di Kota Makassar yang sempat viral di sosmed berhasil diringkus polisi. Sebelumnya saat kejadian, para pelaku yang berkendara motor diketahui dalam keadaan mabuk usai berpesta miras. Aparat gabungan Tim Sus Polrestabes Makassar bersama Polsek Biringkanaya menangkap 8 orang kawanan pria pelaku pengeroyokan dan pembegalan terhadap sopir taksi online di wilayah Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar. Para pelaku diketahui melakukan pemukulan secara bersama-sama kepala dan menyabut tangan korban dengan badik hingga berdarah. Setelah beberapa orang rekan pelaku asik melakukan pengeroyokan, salah satu dari mereka mencuri handphone korban yang digunakan untuk bekerja. Berdasarkan keterangan, aksi kejahatan ini terjadi pada Kamis 21 Oktober saat para pelaku yang tengah mabuk usai pesta miras berkendara dan sempat bersenggolan dengan mobil korban di jalan. Karena tidak terima, para pelaku lalu mengejar dan menghadang mobil serta melakukan pengerusakan terhadap kendaraan yang dikendarai oleh korban. Menurut Kapolsek Biringkanaya, Kompol Alimudin menuturkan, korban yang panik kemudian turun dari mobilnya hingga para pelaku melakukan aksi pengeroyokan dan pembegalan handphone. Setelah menangkap para pelaku, polisi juga kini telah menyita barang bukti handphone milik korban yang dibegal. Ini mereka memangnya pelaku dari mana, Konan, sebelumnya sampai bergerombolan begitu, Konan? Informasinya dia memang nongkrong di sana, dia kan habis minum minuman keras. Karena pengaruh minuman keras ini sehingga dia terpancing untuk melakukan itu. Barang bukti sudah sempat disita, Konan? Kita sudah amankan, ada HP-nya.
Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, para pelaku akan dijerat pasal berlapis yakni 365 terkait pencurian, disertai dengan kekerasan dan pasal 170 terkait pengeroyokan dan pengerusakan dengan ancaman hukuman di atas 5 tahun penjara. Dari Makassar, Muhammad Turbone, iNews melaporkan. Pemirsa, terbukti menjual barang sitaan negara. Kepala Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara, RUP Basan kelas 1 Makassar, dicopot dari jabatannya dan menjalani pemeriksaan di kantor wilayah Kemenkumham Sulawesi Selatan. Selain Karup Basan, 5 orang pegawai yang menyaksikan proses transaksi jual beli turut diperiksa. Berbicaralah bermasalah dengan bahasa yang lebih. Kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan resmi mencopot Kepala Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Karup Basan kelas 1 Makassar berinisial AF dari jabatannya. Pencopotan dilakukan setelah yang bersangkutan menjalani pemeriksaan internal dan terbukti menyelewengkan jabatan dengan menjual barang bukti sitaan negara dari Polrestabes Makassar. Selain Kepala RUP Basan, 5 orang pegawai lainnya yakni staf dan penjagaan yang menyaksikan proses transaksi jual beli turut diperiksa secara maraton di kantor Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan. Jika nantinya seluruh saksi terbukti melanggar dan mengikuti permintaan Karup Basan dalam menjual barang bukti sitaan negara, akan dikenakan sanksi hukum yang berlaku. Kepala Bagian Program dan Humas Kemenkumham John Batara menegaskan, telah menurunkan tim internal untuk melakukan pemeriksaan menyeluruh di kantor Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara RUP Basan kelas 1 Makassar. Apakah pencopotan atau pemindahan tugas? Itu tadi yang saya katakan bahwa kita tunggu hasil tim pemeriksa, nanti kita sesuaikan dengan aturan yang berlaku. Kalau selain Karup Basan sendiri, masih adakah beberapa saksi yang akan diperiksa? Akan ada sudah beberapa saksi yang kita sudah periksa, termasuk staf yang ada di sana, terus penjagaan yang ada saat transaksi berlangsung. Ada berapa orang Pak semua? Sampai saat ini ada kurang lebih 5 orang kita sudah periksa. Sebelumnya penjualan barang bukti sitaan negara berupa penjualan puluhan unit kendaraan bermotor dari Polrestabes Makassar terekam kamera CCTV dan beredar luas di media sosial. Dalam rekaman CCTV nampak 1 unit kendaraan truk masuk ke dalam kantor RUP Basan dan mengangkut puluhan unit kendaraan bermotor yang dijual tanpa dokumen. Dari Makassar, Yol Georgiana Yosvin, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa. Beragam cara dilakukan untuk turut memperingati Hari Jadi Sulawesi Selatan ke-353 tahun. Salah satunya dengan menggunakan pakaian adat khas Toraja yang disebut kandore dalam menyambut pasien yang dilakukan oleh salah satu laboratorium kesehatan di Kota Makassar. Hari Jadi Sulawesi Selatan diperingati setiap tanggal 19 Oktober. Salah satu lab kesehatan di Kota Makassar yakni Pramita Laboratorium yang terletak di Jalan Karundrung dan Jalan Hertasning juga ikut memperingati Hari Jadi Sulawesi Selatan dengan berpakaian adat. Tim pelayanan khususnya di front office tampil cantik dengan balutan busana khas Toraja yang disebut kandore. Busana ini berhiaskan manik-manik guna menghiasi dada, ikat pinggang, ikat kepala, serta gelang. Para pasien yang berdatangan disambut dengan pelayanan yang terbaik, dengan ruang eksklusif dan suasana yang mewah serasa hotel bintang 5. Hari Jadi Sulawesi Selatan ke-353, Pramita Lab ikut serta dengan menggunakan yang namanya baju adat, terutama untuk bagian-bagian pelayanannya kami. Makassar, yaitu ibu kota Sulawesi Selatan, menjadi lebih sehat, lebih sejahtera, dan lebih bahagia. Selamat ulang tahun kepada Sulawesi Selatan ke-353 semakin jaya. Para FO-FO di sini mengenakan baju adat yang sangat cantik, pelayanan juga baik, pemeriksaannya juga sangat cepat. Di usia Sulawesi Selatan yang ke-353 tahun ini, pimpinan Pramita Lab sebagai salah satu instansi yang bergerak di bidang kesehatan berharap masyarakat Sulawesi Selatan menjadi lebih sehat, sejahtera, dan Sulawesi Selatan optimis, tangguh, dan berdaulat.
Dari Makassar, tim liputan iNews melaporkan. Pemirsa, objek wisata Puncak Bolangi, Patalasang, Kabupaten Goa makin ramai dikunjungi pelancong. Puncak Bolangi yang memiliki panorama menyerupai Raja Ampat kian mempesona. Hal inilah yang mengundang komunitas pecinta kucing seluruh Indonesia menggelar jambore sambil menikmati sejuknya puncak Bukit Bolangi. Hari ini sudah lancar sampai Para pelancong yang sebagian besar adalah pecinta kucing ini disambut dengan tarian 4 etnis di Puncak Bolangi, Patalasang, Kabupaten Goa. Pesona Puncak Bolangi dengan suasana alam yang sejuk dengan pemandangan alam menyerupai Raja Ampat ini kian mempesona. Inilah alasan mengapa para komunitas pecinta kucing seluruh Indonesia atau KPKSI menggelar Jambore Cat Lovers Regional Sulawesi tahun 2022 di alam terbuka ini. Jambore Cat Lovers ini dibuka Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Goa Andi Tenriwati Tahri bersama Cat Lovers melakukan penanaman pohon di area Jambore. Dilaksanakannya dan dipilihnya Kabupaten Goa sebagai tempat pelaksanaan Jambore Cat Lovers untuk regional Sulawesi Selatan. Kita berharap kehadiran teman-teman para pencinta kucing yang ada di tempat ini adalah ajang promosi setelah mereka kembali ke tempat mereka masing-masing bisa menceritakan bagaimana keindahan Kabupaten Goa, destinasi wisatanya salah satunya adalah Jambore ini diharapkan dapat mempromosikan objek wisata yang ada di Kabupaten Goa. Ketua Umum DPP KPKSI Rahmati Limone menjelaskan, Jambore Cat Lovers ini untuk pertama kalinya digelar oleh komunitas pecinta kucing. Destinasi wisata yang lagi booming di sosial media, jadi kami adakan pemantauan di sosial media beberapa minggu bahwa hampir setiap postingan teman-teman yang berwisata itu ada di Puncak Bolangi. Nah, itulah yang menjadi latar belakang kita memilih di sini. Kendati masih dalam tahap pembangunan, namun lokasi wisata ini sudah dilengkapi dengan fasilitas tenda untuk berkemah, arena bermain anak, dan yang paling tidak boleh dilewatkan adalah